什么话？把我的身上当肉说吗？Dengan cekatan, Yehua menangkis serangan pedang yang kala itu mengarah ke tubuh Chen. Ya, serangan pedang tersebut berasal dari Goyeng dan anaknya Guo. By the way, Goyeng adalah teman seperguruan Yehua waktu di akademi dulu coy. Namun meski statusnya teman, Yehua saat di akademi sangat sering diperlakukan tak senonoh oleh Goyeng ini. Alias Yehua sebagai murid yang selalu kena bahan bullying. 鬼影，居然是你！ 夜华，这么多年不见。 Ya, setelah bertahun-tahun akhirnya mereka bertemu kembali di sini. Lantas Goyeng pun menanyakan tentang Yehua saat ini. Goyeng menganggap Yehua tak ada perubahan, alias sama seperti waktu dulu saat terakhir mereka bertemu. Melihat Chen dapat menyerap cahaya di sini, sontak membuat Goyeng menganggap Yehua melakukan kecurangan. Sebab cahaya ini salah satu cara terbaik untuk mendapatkan binatang iblis tempat ini. Yehua sekali lagi mengalami cercaan dan hinaan oleh Goyeng. Yehua telah dianggap sebagai pecundang yang bisanya melakukan jalan pintas. Seperti yang kita lihat sebelumnya, di mana inti cahaya telah diserap oleh Chen. By the way, hal tersebut berlandaskan ketidaksengajaan coy. Alias cahaya itu otomatis masuk ke tubuhnya. Ya, dikarenakan Chen adalah putra cahaya. Yehua pun membalas hinaan tersebut dengan kata-kata yang mengejutkan. yakni Goyeng dicap sebagai manusia yang selalu ingin menang sendiri dan menganggap rendah orang lain. Guo, putra dari Goyeng ini merasa tersinggung, sehingga ia pun tak bisa lagi mengontrol emosinya. Alhasil, Guo menyerang Chen, dan mari kita katakan bersama-sama, sehingga terjadilah. Ya, kita melihat Guo terpental begitu saja, dikarenakan ada sesosok yang menyeramkan di balik cahaya itu. Di mana Yehua merasakan ada kekuatan domain keterampilan kesatria tingkat 9. Pak Tua ini berjuluk sebagai Saint Gunung coy. Di mana Yehua dan Chen langsung memberikan hormat kepada Pak Tua tersebut. Dan tak lupa meminta maaf atas perbuatan Chen sebelumnya. Sebab anak kecil ini tak sengaja menyerap inti cahaya tempat ini. Selain itu, Yehua juga meminta izin kepada Pak Tua untuk memberikan kesempatan untuk Chen agar dapat masuk ke dalam sana, yakni dengan tujuan untuk mendapatkan binatang iblis sebagai tunggangan atau partner sehidup semati. Sementara Guo dirinya tak terima atas perbuatan Pak Tua sebelumnya, sehingga sekali lagi ia melepaskan serangannya. Tapi apa? Guo bagaikan seekor ikan yang terjebak di daratan bagi Pak Tua ini. Melihat putranya seperti ini, Goyeng pun mencoba meminta ampun kepada Pak Tua atas tingkah laku Guo yang telah dianggap tidak memiliki rasa hormat sedikit pun. Ya, bahwa sejatinya tujuan Guo sama seperti Chen, yakni mencari tunggangan binatang iblis. Kita lihat apa yang telah dilakukan oleh Pak Tua ini, sangat pantas untuk diberikan kepada Guo yang tak memiliki attitude. Lantas saja Chen yang sangat lugu menanyakan kepada Yehua, apakah Yehua mengenali kedua orang tersebut? Sontak saja membuat Yehua teringat kembali akan masa lalunya yang kelam. Ya, Yehua pun mengiyakan bahwa Goyeng dulu teman seakademinya. Singkatnya, Pak Tua pun memaafkan perbuatan Guo. Di sini ia meminta kepada Goyeng agar memperlihatkan surat tugas untuk masuk ke dalam. Setelah Pak Tua membaca kemasyhuran surat tersebut, Pak Tua kemudian memberikan sebuah tanda di dahi Guo dan yang utama yakni sebuah aturan, di mana peserta hanya diberikan waktu selama 3 hari. Jika di dalam menemukan binatang iblis yang bisa berkomunikasi lalu mengakui bahwa orang itu pemiliknya, maka peserta tersebut dinyatakan berhasil. Namun jika gagal mendapatkan binatang iblis dalam jangka 3 hari, secara otomatis token tersebut akan membawa peserta untuk keluar dari tempat perburuan. Setelah Guo masuk, Goyeng pun sekali lagi mencemooh Yehua. Ya, Goyeng menganggap bahwa anak yang dibawa Yehua tak akan berhasil untuk mendapatkan binatang iblis yang diharapkan.
Kemudian giliran Yehua memperlihatkan surat tugas, di mana Pak Tua alias Sen Gunung ini terkejut terheran-heran setelah membaca isi surat tersebut yang mengatakan bahwa Chen adalah kesatria tingkat 3, di mana umur Chen yang sangat belia sudah sampai di titik tersebut membuat Pak Tua terkagum. Sebab sangat langka seorang anak seumuran Chen mencapai tingkat 3. Karena merasa penasaran, Pak Tua mencoba mendekati lalu mencek tingkat kekuatan Chen. Ya benar sekali, Chen memang benar sudah berada di tingkat ketiga. Kemudian Pak Tua tak menjelaskan lagi tata cara saat berburu binatang iblis. Sebab Chen sudah dianggap telah mendengar saat Pak Tua memberikan aturan terhadap Guo sebelumnya. Sebelum masuk ke dalam, Chen yang memiliki rasa hormat begitu tinggi, ia pun berpamitan kepada Yehua. Nah, dengan itu juga Yehua mengingatkan untuk berhati-hati saat di dalam sana. Di mana jika situasi tak memungkinkan, Chen disarankan tidak memaksakan kehendak untuk mendapatkan binatang iblis. Dan juga Yehua menyuruh Chen untuk tidak terlalu meladeni putra dari Guying saat di dalam sana. Setelah Chen masuk ke dalam, sekali lagi dengan hormat, Yehua meminta maaf kepada Pak Tua atas tingkah laku Chen yang menyerap inti cahaya tempat ini. Pak Tua tidak terlalu merisaukan hal tersebut, melainkan ia menyadari bahwa Chen adalah anak kecil berbakat nan langka. Pak Tua memprediksi suatu hari kelak, Chen akan menjadi kesatria yang akan melindungi kuil juga dunia. Dan satu, Chen juga diyakini akan menjadi manusia termuda pertama yang mendapatkan binatang iblis sebagai partner sehidup semati. Sementara itu Chen sudah berada di bibir pintu gerbang, di mana ia menyadari cahaya selalu menempel ke bagian tubuhnya. Ya, hal itu dikarenakan Chen adalah putra cahaya. Dengan itu juga Chen sangat yakin ini semua adalah awal bagus atau bisa disebut sebuah keberuntungan akan menghiasinya saat proses pencarian binatang iblis nanti coy. Setelah beberapa langkah berjalan, Chen merasakan decak kagum setelah melihat keindahan tempat ini. Nah, tak lama kemudian hadirlah kelinci tanduk yang begitu cantik, di mana kelinci ini seakan-akan memberikan sebuah salam terhadap Chen. Sayangnya kelinci ini bukan termasuk binatang iblis coy, sehingga tidak sepatutnya Chen akan memilih kelinci ini sebagai partnernya. Saat di dalam, Pak Tua selalu mengawasi gerak-gerik dua peserta yang ingin mendapatkan binatang iblis. Ya, kedua orang ini yakni Guo dan Chen. Attitude-nya sangat jauh berbalik. Guo dengan nafsunya, sedangkan Chen dengan kasih sayangnya. Meski Chen bertingkah laku begitu baik, sayang, binatang iblis di tempat ini masih belum tertarik dengannya. Sedangkan Guo, kala itu tak sengaja melihat kelinci tanduk. Tanpa memiliki rasa kasihan terhadap makhluk hidup, Guo menyakiti dengan menyerang sang kelinci. Nah, di sini Chen kemudian mencoba menyembuhkan luka yang diderita kelinci tanduk. Mulai sinilah kedekatan mereka berdua terjalin. Bahkan kelinci tanduk senantiasa menemani Chen untuk mencari tunggangan yang akan dipilihnya. Tetap, hari pertama Chen gagal menemukan partner yang pas. Sebab binatang iblis masih enggan memilihnya Chua coy. Sementara Guo masih dengan keangkuhannya. Di sini ia bertemu dengan rusa. Guo rupanya bukan tandingan rusa ini. Alhasil, ia terpongkang. Mampus. Tak terasa hari ketiga tiba, di mana waktu pencarian semakin menipis. Chen mulai memasang wajah sedihnya. Sebab cita-citanya untuk mendapatkan binatang iblis, peluang untuk mendapatkan tunggangan sudah berada di ujung tanduk. Nah, dikala itu kelinci tanduk mencoba menghiburnya dengan mengajak Chen ke tempat spesial, yakni kumpulan unicorn. Di sini Chen bertemu langsung dengan Raja Unicorn coy. Lantas saja mereka langsung berkomunikasi. Sementara dari jauh ada Pak Tua yang selalu mengawasi gerak-gerik para peserta. Ya, Pak Tua atau Sen Gunung ini
kagum akan kedekatan Chen dengan Raja Unicorn. Sebab Pak Tua baru pertama kali ini melihat sang Raja Unicorn menghampiri peserta yakni Chen. Sayangnya Raja Unicorn tidak bisa menerima Chen sebagai partnernya. Sebab Unicorn tidak bisa membohongi dirinya sendiri. Pada sejatinya Raja Unicorn sangat besar keinginannya menjadi partner Chen. Ya, hal itu dikarenakan Raja Unicorn sangat-sangat tidak pantas menjadi partnernya. Raja Unicorn tahu bahwa Chen suatu kelak akan menjadi pemimpin dunia. Mana mungkin Raja Unicorn bisa menjadi partnernya yang ideal, ya kan? Nah, Raja Unicorn juga menjelaskan bahwasanya binatang iblis yang pas untuk Chen ialah binatang iblis yang buas dan ganas. Tapi sayangnya binatang semacam itu tidak bisa terlepas dari segel gunung suci ini. Nah, kalimat terakhir tersebut menjadi sebuah pertanyaan mendalam bagi Chen. Alias ia belum paham betul yang dimaksud Raja Unicorn, coy. Ya, sebentar lagi kita akan mengetahui arti ucapan Raja Unicorn ini. Yuk, lanjut. Singkatnya, dengan langkah kecewa, Chen mencoba untuk menjauhi tempat para unicorn berkumpul. Bukannya menemukan binatang iblis. Chen malah kedatangan tamu tak diundang. Siapa lagi kalau bukan Guo. Bersama binatang iblis yang bernama naga bumi armor merah. Guo sempat mengata-ngatai Chen dengan kata yang tidak bagus untuk disebutkan. Chen mencoba sabar, sebab ia masih ingat ucapan Yehua untuk tidak membuat masalah dengan putra Gu Ying ini. Bukannya berhenti, Guo malah menjadi-jadi. Di sini Guo menghina Yehua, coy. Sontak saja Chen dengan sejuta amarahnya membayar atas ucapan Guo yang keterlaluan ini. Di mana Guo dibuatnya babak belur oleh Chen. Ya, kala itu naga bumi armor merah mencoba menyelamatkan tuannya, alhasil Chen sempat oleng. Nah, kali itu juga kelinci tanduk bersama Raja Unicorn datang, sehingga nyawa Chen bisa terselamatkan. Sementara Guo dan binatang iblisnya sepertinya waktu sudah habis, sehingga ia secara otomatis kembali dengan sendirinya. Begitupun Chen juga kehabisan waktu, dan Chen tidak mendapatkan apa-apa selain hanya capek dan hinaan oleh Guo. Singkatnya, Chen pun kembali dengan langkah murungnya, di mana di sini ia dengan berat mengatakan bahwa gagal mendapatkan binatang iblis. Yehua pun sudah menduga hal itu. Sebab menurut Yehua, Chen terlalu muda sehingga sangat sulit mendapatkan pengakuan dari binatang iblis. Begitupun dengan keluarga Wu. Mereka lagi-lagi menghina keadaan Chen saat ini. Namun dengan tegas, Pak Tua menyuruh mereka pergi dari tempat ini. Sebab tugas mereka berdua sudah selesai di sini. Sedangkan Yehua kemudian meminta izin untuk kembali ke kuil kesatria. Sebab mereka berdua merasa tugasnya juga selesai. Nah, ketika mau melangkah pergi, Pak Tua menghentikan langkah mereka. Sebab dirinya memiliki satu kesempatan lagi kepada Chen untuk mendapatkan binatang iblis. Pak Tua mengatakan bahwa ada sebuah portal di Gunung Suci. Yehua yang mendengar itu sempat menolak, sebab cara tersebut terlalu beresiko. Ditambah lagi, para binatang hadirnya secara acak, sehingga tidak dapat dikenali apakah binatang tersebut kuat atau lemah. Namun Chen tetap teguh dengan pendiriannya, bahwa dirinya akan berusaha semaksimal mungkin, bahwa dirinya akan berusaha memaksimalkan kesempatan yang diberikan oleh Pak Tua. Nah, mendengar itu Pak Tua tambah yakin, sebab Chen memiliki keinginan tinggi dibandingkan Yehua. Mantap. Pada akhirnya, cara terakhir pun dilakukan, tepatnya di dalam formasi portal. Pak Tua menggunakan teknik tekanan spiritual tingkat 9 untuk membantu Chen memudahkan masuk ke alam di mana para binatang iblis berkumpul. Tentunya hal tersebut memiliki dua sisi, di mana Chen disarankan untuk kembali sebelum kekuatan spiritual Pak Tua habis. Jika tidak, maka Chen akan terjebak di dalam sana untuk selama-lamanya. Artinya, dapat atau tidaknya, sebelum kehabisan kekuatan spiritual, maka Chen wajib untuk kembali.
Dan akhirnya Chen pun masuk ke alam di mana para binatang iblis berkumpul. Chen mencoba merasakan nafas yang cocok baginya. Sempat ditolak. Namun Chen sekali lagi diberikan kekuatan dari luar oleh Pak Tua ini. Sehingga Chen berhasil berada di kerumunan binatang iblis. Di sini ia merasakan ada aura yang memanggil. Ya, binatang yang tidak diketahui kekuatannya seketika mendekati. Di waktu bersamaan, kekuatan spiritual Pak Tua mulai menipis, lalu habis, sehingga terjadilah pada akhirnya Chen berhasil mendapatkan satu binatang iblis. Ya, kadal api tingkat 2. Binatang tersebut terbilang sangatlah rendah coy. Sehingga Yihua sangat murka setelah Chen memilih binatang tersebut menjadi partner sehidup semati. Di sini Yihua tak bisa mengontrol emosinya. Yihua berniat ingin menghabisi kadal api tersebut. Nah, Chen kala itu mencoba menyelamatkan nyawa binatang ini. Sebab ia ingat perkataan Yihua untuk memilih sesuai hati nuraninya. Sebab saat itu kadal api ini sedang terluka dan tidak ada teman. Hal itu sama dirasakan oleh Chen saat di kuil bulan sebelumnya. Hanya seorang diri yang kesepian. 走走走。所以，即使他的级别很低，我也愿意和他共同成长。 Alasan tersebutlah mengapa Chen memilih binatang ini sebagai partnernya. Melihat hal ini, Yihua langsung berubah pikiran. Dirinya pun mencoba untuk mengobati kadal tersebut yang terluka. Namun Pak Tua mengingatkan untuk tidak melakukan penyembuhan. Sebab binatang iblis yang dipanggil melalui formasi portal akan memiliki dua sisi berlainan. Sehingga tidak dapat diobati dengan teknik macam tuh. Jika tetap bersikukuh, malahan binatang tersebut akan menjadi bumerang bagi sang pemiliknya. Ya, hanya ada satu cara, yakni pertukaran darah, binatang dan sepemiliknya, yakni Chen. Dengan segala pertanggungjawaban Chen, ia bersedia akan melakukan hal tersebut. Sebab ia telah memilihnya, begitupun ia harus bertanggung jawab atas semua ini. Alhasil, proses pertukaran darah pun dimulai. Di sini Pak Tua juga ikut andil membantu kelangsungan Chen dalam melakukan pertukaran darah dengan binatang iblis. Pada akhirnya Chen berhasil, namun sayangnya keadaan buruk terjadi, di mana Chen mengalami kehilangan spiritual pada tubuhnya, sehingga ia lemah dan terjatuh. Tepat saat itu, Yehua mencoba untuk menyelamatkan nyawa Chen. Namun apa? Binatang tersebut malah marah, karena Yehua ingin mendekat ke arah mereka berdua. Ya, tentunya Yehua sangat kesal atas perbuatan binatang tersebut yang dianggap tidak tahu rasa terima kasih. Di mana tujuan Yehua ingin menyelamatkan Chen. Malah dihadang oleh binatang sampah ini. Nah, hal mengejutkan terjadi, di mana binatang tadi seketika berevolusi memiliki dua kepala. Sebelumnya hanya berada di tingkat 2. Tahu-taunya sekarang sudah berada di tingkat keempat. Pada sejatinya hanya binatang tingkat 5 yang dapat berevolusi coy. Tapi kadal tersebut sudah mampu membuat kejutan. Artinya Chen termasuk yang beruntung, karena telah memilih binatang ini sebagai partnernya. Bukan itu saja, kadal ini kemudian mencoba menyembuhkan luka yang dialami oleh Chen saat menyelamatkan nyawanya. Ya, perbuatan ini sebagai balas budi karena sudah memilih juga menyembuhkan lukanya. Ternyata Yehua salah. Alasan binatang ini menghadangnya karena tidak ingin nantinya terjadi kenapa-napa. Dan ia memilih untuk menyelamatkannya sendiri. Pada akhirnya Chen pun tersadar. Kini mereka berdua sudah berhasil melalui ujian yang cukup mematikan ini. Dengan itu juga binatang ini sah menjadi partner Chen.
yang dimana binatang ini diberi nama Haoyu. Ya, Haoyu. 以后我们就是一家人了。给他起个名字吧。我叫浩辰，你就随我名叫皓月吧。 Saatnya kini pulang menuju ke kuil bulan. Saat di perjalanan, tepatnya di atas tunggangan binatang iblis milik Yehua, Chen kala itu sedang bermain dengan teman karibnya, yakni Haoyu. Di mana Chen ingin memberikan satu ikan kecil. Ya, ikan adalah makanan favorit Haoyu. Haoyu yang masih memiliki insting sebagai predator, ia pun mencoba untuk mengambil ikan yang ada di tangan Chen. Sabar. Chen akan memberikan ikannya, yakni dengan satu syarat. Haoyu harus benar menebak ikan yang disembunyikan di salah satu tangan Chen. Dengan indera penciuman yang rada-rada tajam, Haoyu langsung memilih di genggaman tangan kiri Chen. 确定了，不改了。 Salah. Bahkan, Chen sedikit usil dengan mempermainkan Haoyu, coy. Ya, padahal kiri ataupun kanan, ikan tersebut tidak ada. Melainkan, ting! Karena sempat merajuk, akhirnya Chen memberikan ikan tersebut kepada partner kesayangannya ini. 慢点，慢点，说完还有。 Setelah asik bermain, Yehua pun mencoba jujur kepada Chen dengan mengungkapkan alasan kenapa ia sangat benci yang namanya bakat. Ya, karena dulu Yehua pernah di posisi Chen, anak kecil yang memiliki bakat alias anak yang jenius, coy. Perlu kalian ingat, secara statistik atau derajatnya, Chen dibandingkan Yehua lebih baik Chen ketika waktu umur yang sama. Oke, genjot. Ya, karena Yehua dulu, tepatnya kala ia berumur 15 tahun, sudah berada di tingkatan ketiga. Bahkan Yehua adalah anak pertama yang sampai di titik tersebut. Sehingga dalam sekejap Yehua sempat menjadi primadona akan kejeniusannya. Namun sayang, karena keteledorannya lah yang membuatnya dianggap sampah oleh guru dan murid lainnya. Karena merasa sudah di atas, Yehua lupa akan daratan. Sehingga waktu ujian ilahi, Yehua hanya memiliki 9 poin spiritual bawaannya. Dengan itu juga Yehua diusir dari akademi. Sama seperti murid di awal film, yang dimana jika ada murid spiritual bawaannya di bawah 10, maka harus pulang dari akademi. Nah, sekiranya seperti itulah yang dirasakan oleh Yehua waktu dulu. Setelahnya Yehua pergi ke Gunung Kesatria Suci. Di sana ia berniat ingin mencari binatang iblis sebagai partnernya. Karena hanya memiliki 9 poin spiritual, para binatang iblis enggan memilihnya sebagai teman sehidup semati. Sampai pada akhirnya bertemulah dengan burung yang bisa menerima Yehua apa adanya. Hingga hari ini, burung ini senantiasa menemani Yehua. Alasan itulah kenapa Yehua sempat menolak kehadiran Chen. Meski Nalan penuh harap menyuruhnya untuk menjadi guru, sebab Chen seorang anak yang jenius. Di dalam diri Yehua sudah tertanam kebencian terhadap orang-orang yang berbakat. Tapi itu hanyalah sebuah masa lalu. Setelah Yehua berniat ingin mengayunkan pedang kepada Haoyu, di mana Chen penuh dengan kasih sayang mencoba melindungi Haoyu tanpa memikirkan dirinya akan terluka. Disitulah titik awal kesadaran Yehua. Jika Yehua meneruskan hasratnya untuk menghabisi Haoyu, maka dirinya sama saja orang yang kejam, seperti mana teman juga gurunya waktu dulu. Semakin Yehua membenci orang-orang yang berbakat, hal itu sama saja membenci dirinya sendiri. Berbeda dengan Chen, yang sifatnya berbanding terbalik dengan Yehua. Chen memiliki kasih sayang yang tulus terhadap orang-orang sekitar tanpa melihat latar belakangnya. Akhirnya Yehua mengucapkan selamat karena Chen mendapatkan binatang iblis sebagai partner sehidup semati. Dengan itu juga perjanjian di awal, di mana jika Chen berhasil mendapatkan binatang iblis, maka Yehua akan menerimanya dengan senang hati. Hal itu sudah Chen buktikan. Di pelukannya kini ada seekor binatang iblis lucu dan imut. Tapi sebelumnya, apakah Chen bersedia ingin menjadi seorang murid dari guru yang memiliki kekuatan bawaannya yang hanya 9 poin spiritual dan sekarang hanya berada di tingkat 5? 现在你还愿意成为我的弟子吗？但你也知道，我不过是个先天内灵力只有9点。 Nah, sampai sini pun Chen ingat kata ayahnya,
Dimana jika seorang anak memiliki poin di bawah 10, maka sangat mustahil untuk menjadi seorang kesatria. Tapi kenyataannya, Yehua mampu menepis anggapan tersebut. Dengan itu juga Chen pun semakin penasaran dengan sesosok Yehua ini. Yehua mengatakan sebuah kejujuran ini agar Chen bisa mempertimbangkan hasratnya untuk menjadi murid atau tidak dan lupakan. Dengan keyakinan ditambah lagi ini sebuah amanah dari ayahnya, Chen bersedia menjadi murid Yehua. Bahkan Yehua semakin terkesima dengan sifat yang dimiliki oleh Chen ini. Ya, Chen memuji Yehua dengan mengatakan bahwasanya anggapan Yehua termasuk murid tak berguna, sepertinya itu salah besar. Nyatanya Yehua dapat menciptakan sebuah teknik yang bernama pertahanan absolut. Sekali lagi Chen mengatakan bahwa Yehua adalah sesosok guru yang sangat jenius. Usaha keras Yehua ini jauh lebih menyilaukan daripada orang-orang yang memiliki bakat. Singkatnya, pelajaran pertama pun dimulai. Tepat dari atas langit, Chen dijatuhkan oleh Yehua. Di sini mereka bertarung, coy. Sembari bertarung, Yehua mengingatkan agar Chen tidak pernah takut akan mati. Ya, hal itu adalah syarat untuk menjadi kesatria. Seorang kesatria ditakdirkan untuk melawan para iblis. Hanya ada dua pilihan, lawan atau mati. Kata itu sepertinya sangat menuai makna yang mendalam. Artinya, iblis datang ke bumi untuk membunuh semua umat manusia. Jika diam saja, maka sudah dipastikan akan mati. Jika melawan, setidaknya masih ada secercah harapan untuk melihat senyuman pagi. Huhui. 10岁，也要高举长剑。我也知道，你付出了更多的努力。有勇气，挥出你的剑吧！你做好了面对死亡的准备吗？ Pada akhirnya adrenalin Chen pun melonjak. Dan mari kita katakan bersama-sama, sehingga terjadi. Lal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 a. 你们这几个臭小子！ Hari demi hari Chen berlatih keras untuk menjadi kesatria yang diharapkan oleh gurunya Yehua. Tepat di sisi lapangan ada Yehua dan Nalan. Seperti biasa, Nalan memuji kejeniusan yang dimiliki oleh Chen. Namun Yehua masih tetap dengan sifat dinginnya. Tapi, tak sedingin seperti di awal coy. Yehua mengakui bahwa Chen ini memiliki kelebihan daripada murid lain yang seumuran dengannya. Nalan pun bertanya untuk rencana ke depannya. Tidak ada rencana sih, yang ada hanya sebuah tujuan, yakni perburuan iblis. Perburuan iblis tersebut diadakan 5 tahun sekali coy. Perburuan iblis ini termasuk event bergengsi di dunia persilatan. Katanya sih ada 6 kuil yang mengirim talentanya yang berbakat untuk mengikuti perburuan iblis. Yehua pun berharap kepada Nalan untuk merahasiakan ini dulu, sebab ujian tersebut masih lama lagi coy. Setiap hari Chen dilatih oleh gurunya Yehua. Pada akhirnya waktu terus berlalu. Kini Chen sudah tumbuh dewasa. Dan tentunya ketampanan sangat terpancar di seluruh bagian tubuhnya. Hai. Seperti biasa, Chen dan Yehua bertarung untuk mengetahui seberapa kuat sih Chen ini. Beberapa kali Chen kewalahan menghadapi gurunya. Meski Chen dibantu oleh Hayu, dirinya masih tetap belum dapat mengalahkan Yehua. Dengan ketekunannya, Chen akhirnya mampu membuat Yehua terkesima, yakni dengan tebasan pedang cahaya. Perisai Yehua yang menahan beban kekuatan itu terbelah dua. Yehua pun masih belum percaya apa yang ia lihat saat ini. Sebab hanya seorang memiliki 1000 poin lah yang dapat melakukan hal itu. Sehingga Yehua ingin mencari kebenaran ini, yakni dengan menguji Chen. Benar sekali, kekuatan spiritual Chen saat ini sudah mencapai 1014 poin. Luar biasa.
Sontak membuat Yihua bertanya-tanya, apakah Chen tidak merasakan kenaikan signifikan ini? Dengan begini, artinya Chen sudah menerobos ke tingkatan berikutnya. Tidak, kata itulah yang terlontar di mulut Chen. Dirinya tidak merasakan apa-apa, coy. Yihua semakin penasaran. Siapa sih Chen ini sebenarnya? Kok bisa begini ya? Pada dasarnya, setiap manusia pasti merasakan akan kenaikan level. Tidak untuk Chen ini, coy. Lantas, Yihua pun menanyakan poin spiritual bawaan Chen. Bahkan, Nalan tidak pernah sekalipun mengatakan hal itu kepadanya. Alias, Nalan sepertinya diberikan amanah oleh Cheng Yu untuk merahasiakan hal tersebut. Atau jangan-jangan Nalan juga tidak tahu. Entahlah. Chen pun juga ingat kata-kata ayahnya untuk merahasiakan hal tersebut. Jika nggak penting-penting amat, tidak perlu mengatakan identitas, yakni tentang poin bawaan, dan juga sebagai kesatria retribusi. Namun karena Yihua adalah gurunya, Chen mengeluarkan teknik penghalang roh cahaya. Teknik ini agar suara mereka tidak didengar oleh siapapun. Pertama-tama, Chen mengatakan bahwa rahasia ini hanya diketahui ayah dan dirinya. Karena ayahnya adalah gurunya, dan guru seperti ayahnya, sehingga Chen bersedia untuk mengungkapkan rahasia kepada Yihua. Yihua sekali lagi yang mendengar ucapan Chen seperti ini, ia pun sempat terbesit. Dirinya selama ini tidak memiliki keturunan, tapi hari ini ia memiliki seorang murid yang baiknya luar biasa. Siapa dia? Ya, siapa lagi kalau bukan Chen. Chen pun mengatakan bahwa kekuatan bawaannya adalah 97 poin. Awalnya biasa-biasa saja coy, tapi setelah apa? 97 poin? Yihua menambah penghalang roh cahaya. Yihua sempat tidak percaya. Namun dikarenakan Chen mengatakan bahwa saat itu saat apel pembangkitan cahaya, dirinya menyatu dengan tungku penarik roh suci. Jadi kekuatan spiritualnya berkurang sedikit. Artinya Chen bisa lebih dari 97 poin. Ya, Yihua yang mendengar pengakuan Chen seperti itu, dirinya sempat minder. Pada akhirnya Yihua pun memberikan perisai cahaya roh. Ya, benda tersebut disarankan Yihua untuk diaktifkan 3 kali dalam sehari, di mana setiap sekali penggunaan, benda tersebut hanya dapat bertahan 1 menit saja. Hal itu membuat Chen merasa gimana gitu. Chen sempat tidak enak hati, karena ini adalah benda berharga milik Yihua. Ya, hal itu sebagai tanda terima kasih Yihua karena telah sudi menjadi muridnya. Ya, hitung-hitung untuk Chen yang akan mengikuti ujian perburuan iblis. Sebelum berlalu pergi, Yihua juga mengatakan sebuah kata yang luar biasa. Meski Yihua tidak memiliki keluarga, namun beberapa tahun terakhir, Yihua sudah memiliki seseorang yang sangat disayanginya. Siapa lagi kalau bukan Chen. Nah, saat langkah kaki Yihua mengarah keluar, dirinya pun bertanya-tanya, apakah Chen seorang putra cahaya yang ditakdirkan untuk menyelamatkan dunia? Entahlah. Singkatnya, Lusin mendatangi Chen yang kala itu sedang memegang armor jelek lah. Tentunya Lusin yang menjadi kakak angkatnya merasa tidak nyaman melihat adiknya jika memakai armor tersebut. Lusin akan memberikan sebuah armor yang begitu wah, karena Lusin tahu Chen akan mengikuti ujian perburuan iblis, yakni armor cahaya perak. Armor tingkat tinggi dan tentu harganya pun sangat fantastis. Dengan itu juga Chen langsung menggunakannya. Setelah dilihat-lihat lagi, Lusin merasakan ada yang kurang. Ya, sebuah senjata. Sehingga Lusin akan membawa Chen ke toko senjata sembari mencari yang pas bagi adiknya ini. Lusin sempat kecewa dengan pedagang tempat ini coy. Katanya toko terbesar di kota ini. Kok mereka tidak menemukan senjata yang memiliki tingkat roh iblis? Ya, paman pedagang pun mengatakan bahwa sangat sulit mendapatkan senjata demikian. Tapi, tara! Ada perisai cahaya. Perisai ini sebuah karya yang luar biasa dari master besar di kota ini. Di depannya ada sebuah batu emas. Dengan adanya harta tersebut, tidak peduli tingkat kerusakan perisai ini. Dalam 2 hari ke depan, niscaya perisai ini akan utuh seperti sedia kala. Mantap. Nah, dikala mereka ingin mengambil perisai tersebut, datanglah wanita berambut ungu yang sama tujuannya dengan mereka, yakni menginginkan benda tersebut coy. Dan mari kita katakan bersama-sama. Sehingga terjadilah
前一样。不可是希望跟我抢风头就算了，现在盾牌也要和本小姐抢。 Namanya Lin. Lin adalah seorang wanita yang dikenal Lusin. Sepertinya Lusin dan Lin sepasang wanita yang tidak pernah akur. Seperti yang kita lihat saat ini. Mereka berdua memperebutkan perisai ini, coy. 等等，这面盾牌我也要。10，又想打架是不是？